Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda kamu adalah cinta sejatinya mantan. Ya. Jadi ada kisah nih ya, seorang laki-laki yang mencintai dan menikahi seorang wanita yang sudah menjadi janda, walaupun usianya masih muda. Usia mereka berdua ini terpaut 8 tahun. Ya, si wanita 28 tahun, si laki-laki berusia 36 tahun ketika mereka pertama kali ketemu. Nah, si wanita ini baru saja berpisah dengan bekas suaminya, dan dia punya seorang anak kecil ya, masih di bawah 3 tahun. Nah, dalam perjalanannya, si laki-laki ini kan memang mencintai betul istrinya ini. Cinta lahir batin dia kepada istrinya. Dia sanggup melakukan apa saja, berkorban apa saja, agar istrinya ini bisa bahagia. Dalam perjalanan pernikahan mereka, walaupun sedih ya, tapi dia bisa melihat dari mata istrinya, dan yang lebih penting lagi, dari apa yang istrinya bicarakan. Ngobrol apapun, mesti balik-balik istrinya akan bercerita tentang berbagai kenangan bersama bekas suaminya. Bagaimana mereka dulu ketemu saat masih kuliah, bagaimana mereka menikah, bagaimana mereka mengawali pernikahan mereka, bagaimana mereka mencoba untuk merintis usaha atau bisnis bersama. Termasuk juga ketika bekas suaminya mulai mengkhianati dia. Ya tentu dia harus berusaha menjadi pendengar yang baik ya. Walaupun ya sedih dan cemburu ya. Kok sudah menikah dengan dia tapi terus saja nih istrinya membicarakan bekas suaminya. Padahal kan tanda orang masih cinta atau orang yang mencintai, dia akan selalu membicarakan orang yang ia cintai. Man ahabba say'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai. Di mana saja selalu bicara tentang kenangan bersama bekas suaminya. Ya manusiawi ya, orang merasa terluka, merasa cemburu lah. Pada saat dia betul-betul sudah cemburu, misal begitu, dia minta si istri untuk memblokir WhatsApp, ya media sosial, bekas suaminya. Karena tidak cuma membicarakan, tapi juga selalu chatting, bahkan sampai larut malam. Ya, alasannya membicarakan tentang anak dan seterusnya. Ya diblokir WhatsApp-nya 15 menit ya. Setelah itu suaminya mengerjakan yang lain, blokirnya dia buka kembali. Nah, sampai suatu ketika mertuanya atau ibunya si wanita ini mendatangi dia. Ya. Mereka bilang bahwa anaknya ini mau mereka persatukan kembali.
mau mereka rujukkan kembali dengan bekas suaminya. Karena mereka memang awalnya dan sampai berjalannya pernikahan itu tidak pernah menyetujui si wanita ini, anak mereka ini menikah dengan si laki-laki ini. Ya. Padahal pada saat itu dia sedang lemah sekali. Sedang sakit, pekerjaannya sedang berantakan, tidak punya rumah, ya, dan seterusnya. Jadi biarpun mereka sudah menikah, karena orang tuanya tidak menyetujui, mereka belum bisa satu rumah. Ya, sementara si istri ini backgroundnya kan anak orang berada. Kalau diajak ngontrak rumah yang sederhana begitu, dia tidak mau. Nah, maka dia tetap di rumah orang tuanya, sementara laki-laki itu ya di mana-mana begitu ya. Nah, ketika dia sedang tidak punya apa-apa, dia sedang sangat lemah, dia sakit, dia didatangi oleh ibu mertuanya yang bilang begitu. Dia ini sangat menyayangi anak tirinya. Karena dia punya background, ya lahir sebagai anak yatim piatu begitu. Besar dalam asuhan keluarga angkatnya. Apapun kan dia punya pengalaman-pengalaman yang dia tidak ingin ya apa yang dia rasakan itu kemudian anak tirinya ini juga akan merasakannya. Maka walaupun dengan hati yang hancur berkeping-keping ya, kan kalau orang sakit tuh harusnya didatangi, bawa buah begitu kan ya. Kemudian dihibur dan seterusnya. Lah ini malah diminta untuk menceraikan istrinya dengan alasan istrinya tidak akan bahagia kalau bersama dia yang sudah tua begitu. Walaupun sebenarnya belum terlalu tua juga ya. Dan manusiawi kan kalau orang kemudian sesekali juga sakit ya dan seterusnya. Kan sakitnya juga untuk anak mereka kan, mencarikan nafkah, antar jemput ke sana kemari dan seterusnya. Tapi ibu mertuanya tidak peduli dengan itu. Pokoknya harus dilepaskan. Pokoknya dipaksa ya untuk melepaskan istri yang sangat dia cintai. Karena katanya mau dirujukkan kembali dengan bekas suaminya. Ya, dia terpaksa mengalah ya. Dia pikir ya sudahlah untuk kebahagiaan anak tirinya ini kalau memang maunya seperti itu. Walaupun dalam perjalanannya dia kaget. Ya, karena dia kena prank tuh. Bukannya dirujukkan dengan bekas suaminya yang katanya untuk kebahagiaan si anak tadi, malah kemudian dinikahkan dengan orang lain yang tentu saja lebih kaya, ya. Nah, tetapi sesungguhnya si wanita ini dia mau menikah dengan siapapun, ya, termasuk dia dengan si laki-laki ini. Sebenarnya itu tidak ada perceraian tuh. Kalau seorang suami dipaksa atau diprank tadi untuk menceraikan istrinya, maka tidak ada perceraian kalau dipaksa, ya. Nah, oke lah dia sekarang dengan laki-laki lain. Ya suaminya sekarang walaupun si laki-laki itu juga merasa dirinya sebenarnya masih suaminya juga. Itu tidak akan ada satu orang pun yang bisa tahan ya. Karena apa? Ya karena dia betul-betul sebenarnya belum move on dari bekas suaminya yang pertama. Bersama siapapun dia akan terus mengulangi kebiasaannya tadi. Membicarakan terus ya cinta sejatinya. Nah, ketika dia membicarakan itu kan pasangannya pada saat ini tentu akan cemburu, akan kecewa, akan terluka, akan marah, dan seterusnya. Kenapa dia membicarakan? Ya karena gagal move on.
karena bekas suaminya itu selalu ada di dalam hati dan pikirannya, otomatis ya akan selalu dia bicarakan. Sehingga siapapun yang bersama dia sepertinya sulit untuk bisa bertahan. Nah, begitu juga dengan mantan, ketika kita adalah cinta sejatinya, maka tandanya akan mudah sekali terlihat. Tidak ada satu orang pun yang akan sanggup bertahan berlama-lama bersama mantan. Kenapa? Karena sakit hati, karena kecewa, karena marah. Ya, siapa yang sanggup bersama orangnya tetapi pikirannya selalu tertuju kepada seseorang yang lain? Maka tandanya mantan akan selalu gagal bersama dengan pasangan barunya. Karena dia akan selalu membicarakan kita. Diajak ngobrol apapun, selalu balik-balik dia akan membicarakan segala kenangan bersama kita. Jadi tandanya ketika mantan gagal move on dari kita atau kita adalah cinta sejatinya mantan, maka dia akan selalu gagal bersama pasangan barunya, siapapun itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.